Perkenalkan, nama saya Renata Clara. Di sini saya akan melakukan rekaman video mata kuliah praktikum kimia analis, yaitu menjelaskan prosedur titraksi dan spektrofotometri beserta contoh perhitungannya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur titrasi. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan titrasi adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan titrasi. Alatnya yaitu ada burette, statif, klem, Erlenmeyer, beker gelas, pipet tetes, corong, labu ukur, gelas ukur, pipet ukur. Terus kemudian ada bahannya yaitu larutan primer, larutan sekunder, indikator Aquades. Dan yang kedua, menggunakan APD seperti latex, jas lab, masker, dan sepatu. Dan yang ketiga, memasukkan titran ke dalam burette. Dan yang keempat, memasukkan analit ke dalam labu Erlenmeyer. Dan yang kelima, menambahkan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam analit. Dan yang keenam, meneteskan titran sedikit demi sedikit ke dalam analit. Dan yang ketujuh, menghentikan titrasi ketika warna analit berubah. Dan yang kedelapan, mencatat volume titran yang masuk ke dalam analit. Dan yang kesembilan, lalu menghitung konsentrasi larutan analit. Kemudian di sini ada prosedur spektrofotometri. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan spektrofotometri adalah yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada alatnya yaitu spektrofotometer, kuvet, beker gelas, pipet tetes, gelas ukur, corong, labu ukur, mikropipet, dan pipet ukur. Kemudian ada bahannya yaitu untuk pelarut disesuaikan dengan analit. Ada analit yang dapat larut dengan Aquades dan analit yang dapat larut dengan metanol, dan larutan bereaksi digunakan sesuai dengan kebutuhan spektrofotometer. Pada UV tidak membutuhkan larut bereaksi, namun pada visible membutuhkan bereaksi. Kemudian yang kedua, menggunakan APD seperti latex, jas lab, masker, dan sepatu. Di sini ada yang perlu dipersiapkan sampel, yaitu yang pertama, nyalakan spektrofotometer, dan yang kedua, bersihkan kuvet atau tabung reaksi, dan yang ketiga, tuang sampel secukupnya ke dalam kuvet, dan yang keempat, siapkan larutan kontrol, dan yang kelima, lap sisi luar kuvet. Kemudian di sini ada melakukan eksperimen. Dan yang pertama, tentukan dan atur panjang gelombang cahaya untuk menganalisis sampel pada spektrofotometri UV. Panjang gelombang yang digunakan 200 sampai 400 nanometer dan visible 400 sampai 800 nanometer. Dan yang kedua, kalibrasi spektrofotometer dengan larutan blanko. Dan yang ketiga, keluarkan blanko dan uji hasil kalibrasi spektrofotometer. Dan yang keempat, ukur absorbansi sampel. Dan yang kelima, ulangi eksperimen dengan panjang gelombang. Baik, di sini ada contoh perhitungan dari spektrofotometri. Soalnya yaitu absorptivitas molar kompleks besi 2 min 1,10 fenantrolin adalah 12000 m-1 cm-1. Minimum absorbansi yang dapat dideteksi adalah 0,001. Jika diukur pada suatu kuvet ketebalan 1 cm, berapakah konsentrasi minimum kompleks besi 2 min 1,10? Jawabannya yaitu dengan menggunakan persamaan absorbansi sama dengan epsilon, maka A sama dengan epsilon 0,001 itu dari soal yang dideteksi sama dengan 1200, yaitu dari fenantrolin. M-1 Cm-1 kali 1 cm kali konsentrasi. Konsentrasinya sama dengan 0,001 dibagi 12000 M sama M-1 cm-1 kali 1 cm. Konsentrasinya sama dengan 8,33 kali 10-8 meter. Jadi konsentrasi minimum kompleks besi 2 min 1,10 fenantrolin yang didapat dan dideteksi adalah 8,33 kali 10-8 meter.